Hei Bujang, ketemu lagi sama gua Angler Mania. Kalau ngomongin ikan laut yang terkenal kuat nariknya, banyak orang langsung kepikiran kakap atau kerapu. Tapi buat para pemancing pantai dan muara, ada satu ikan yang sering bikin senar menjerit dan jantung deg-degan. Namanya ikan kuro. Uniknya, ikan ini bukan tipe ikan yang asal makan. Banyak pemancing datang dengan umpan terbaik, spot terbaik, bahkan rela begadang semalaman, tapi tetap pulang zong. Padahal di bawah sana, ikan kuro sebenarnya ada. Lalu kenapa bisa begitu? Jawabannya ternyata bukan cuma soal umpan. Kita harus memahami kehidupan ikan kuro dari awal. Di mana dia tinggal, kenapa memilih tempat itu, apa yang dia makan, bagaimana cara dia berburu, sampai kapan waktu terbaik untuk memancingnya. Nah, hari ini kita bakal bahas semuanya secara lengkap. Bayangkan kita sedang menyelam ke dasar laut. Semakin dalam kita turun, cahaya matahari mulai berkurang. Air menjadi lebih tenang. Di bawah sana terdapat batu-batu besar, karang, celah-celah sempit, dan tumpukan karang mati yang sudah ditumbuhi lumut laut. Di tempat seperti inilah ikan kuro merasa paling nyaman. Kenapa? Karena habitat seperti ini memberikan 3 keuntungan sekaligus. Pertama, tempat berlindung. Ikan kuro bukan ikan yang suka berenang terus di tengah laut terbuka. Dia lebih suka bersembunyi di balik batu atau karang. Saat ada predator yang lebih besar, dia tinggal masuk ke celah sempit yang sulit dijangkau. Kedua, tempat mencari makan. Karang adalah rumah bagi ribuan hewan kecil seperti udang, kepiting, cumi kecil, ikan-ikan mungil, kerang, hingga cacing laut. Artinya, ikan kuro tidak perlu berenang jauh untuk mencari makanan. Ketiga, arus. Di sekitar batu dan karang biasanya arus membawa banyak makanan alami. Ikan kecil yang terbawa arus akan berkumpul di sana. Otomatis ikan kuro ikut datang. Makanya kalau kalian menemukan spot berbatu yang langsung bertemu arus laut, kemungkinan besar disitulah ikan kuro sering lewat. Sekarang kita bahas waktu makan. Ikan kuro bukan berarti tidak makan siang. Dia tetap makan. Tetapi saat matahari terlalu terik, ikan biasanya bersembunyi lebih dalam karena suhu air meningkat. Saat pagi menjelang matahari terbit, suhu air masih sejuk. Udang mulai keluar. Ikan kecil mulai aktif. Di saat itulah ikan kuro ikut berburu. Begitu juga sore hari menjelang matahari tenggelam. Inilah yang disebut golden time. Sedangkan malam hari, terutama saat bulan gelap, ikan kuro menjadi lebih berani keluar dari persembunyian. Karena penglihatannya cukup baik dalam kondisi minim cahaya. Lalu bagaimana cara memancingnya? Pertama, pilih spot berbatu, karang, atau muara yang memiliki arus. Kedua, gunakan umpan segar. Kalau ada udang hidup, itu pilihan utama. Kalau tidak ada, ikan kecil segar atau cumi juga sangat bagus. Ketiga, gunakan rangkaian yang kuat. Karena setelah menyambar umpan, ikan kuro hampir selalu berusaha kembali ke karang. Kalau kalian terlambat menahan lari pertamanya, senar bisa bergesekan dengan batu dan putus. Makanya banyak pemancing bilang, pertarungan paling berat justru terjadi di 5 detik pertama setelah strike. Teknik mengulur umpan juga penting. Jangan langsung dilempar sembarangan. Usahakan umpan jatuh sedekat mungkin dengan batu atau karang. Karena di sanalah ikan kuro menunggu mangsanya. Kalau umpannya terlalu jauh dari struktur, peluang disambar menjadi lebih kecil. Kesabaran juga menjadi kunci. Kadang ikan kuro hanya mengamati umpan beberapa menit sebelum benar-benar menyambar. Kalau terlalu cepat mengangkat umpan, kesempatan bisa hilang. Yang menarik, ikan kuro sebenarnya ikan yang cukup cerdas. Kalau terlalu sering melihat jenis umpan atau rangkaian yang sama, dia bisa menjadi lebih waspada. Karena itu para pemancing berpengalaman sering mengganti ukuran kail, panjang leader, bahkan cara memasang umpan agar terlihat lebih alami. Semakin kita memahami kebiasaan ikan kuro, semakin besar peluang untuk mendapat strike. Memancing bukan hanya soal keberuntungan,
tetapi soal memahami kehidupan ikan yang sedang kita buru. Ketika kita tahu di mana dia tinggal, apa makanan favoritnya, kapan dia berburu, dan bagaimana cara dia menyerang mangsa, peluang sukses akan meningkat berkali-kali lipat. Nah bujang, semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih paham tentang ikan kuro. Kalau kalian punya pengalaman strike ikan kuro terbesar, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten mancing berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam strike, dan semoga joran kalian selalu melengkung.